Beberapa waktu yang lalu, saya sempat komen di postingannya Wasa Wirman tentang Vivo X Fold 3 Pro, dan ternyata Wasa benar tentang Vivo X Fold 3 Pro ini. Sejauh ini ketika video ini dibuat, smartphone ini adalah smartphone yang paling enjoyable yang pernah saya coba, dan untuk beberapa alasan. Pertama adalah karena ini ringan, kedua kameranya bagus, dan ketiga ini performanya bagus. Dan di video kali ini saya pengen bahas mengenai smartphone ini, jadi selamat datang di Curhat Gadget. Jadi ini adalah Vivo X Fold 3 Pro yang mungkin selama sebulan terakhir banyak berseliweran di Instagram, di YouTube, dan kalian akan lihat di postingannya tag konten kreator kesayangan kalian, entah itu Wasa Wirman, entah itu Jagat Review, Sobat HP, dan lainnya, dan mereka semua memuji smartphone ini. Saya sejujurnya penasaran, makanya saya akhirnya berkesempatan untuk menjajal langsung smartphone ini, dan saya akan rangkum kesimpulan saya dalam beberapa poin. Poin pertama, smartphone ini akan cocok untuk orang yang belum pernah pakai kategori Fold sebelumnya atau orang yang sudah bosan dengan Fold yang sudah ada. Kita bisa lihat dari fitur-fitur yang diunggulkan di smartphone ini, ada beberapa fitur basic smartphone Fold yang terkait sama software. Misalkan seperti Flex Mode, taskbar yang ada di layar utama, split screen, dan ada fitur terkait AI juga, atau yang kalau di Vivo X Fold 3 Pro ini disebutnya Smart Fold AI. Mulai dari AI Note Assist yang bisa bantu merangkum teks secara cepat, kemudian AI Transcript Assist yang bisa membantu transkrip audio menjadi teks dan kemudian bisa dirangkum, dan juga AI Global Translation yang bisa membantu menerjemahkan tulisan dengan lebih mudah. It's nice to have these features here. Jadi buat kamu yang baru pertama kali pakai smartphone kategori Fold, itu saya rasa akan lebih cocok dengan smartphone yang nggak bertele-tele dan juga dengan fitur yang esensial kayak smartphone ini, apalagi butuh waktu atau pembiasaan yang cukup lama untuk kalian bekerja menggunakan smartphone dengan kategori model seperti ini. Poin kedua adalah karena smartphone ini ringan banget dan meskipun ini dibuka, ya, ini tetap balance. Padahal kita tahu ini bump kameranya cukup besar, tapi ketika dibuka tetap balance, dan ketika ditutup, ini tetap ringan. Jadi, saya nggak tahu bagaimana Vivo melakukan hal ini, tapi ini adalah hasil dari produk desain yang keren banget. Saya apresiasi Vivo untuk hal ini. Keren. Engsel yang digunakan adalah Carbon Fiber Ultra Durable Hinge, yang sudah memiliki sertifikasi dari TÜV Rheinland untuk 500.000 kali buka tutup. Dan ini udah cukup jadi jaminan untuk kualitas hinge yang bagus, dan memang terbukti ringan. Buat yang belum pernah pakai Fold mungkin bingung kenapa bobot jadi hal penting bagi sebuah Fold. Saya jelaskan sedikit. Impian bagi user Fold adalah memakai smartphone Fold yang memiliki bobot seperti smartphone biasa, bukan seperti dua smartphone yang digabung jadi satu. Karena secara desain, smartphone Fold itu adalah seperti tablet yang bisa dilipat. Hal ini membuat bobot jadi relevan sebagai salah satu aspek yang perlu diperhitungkan. Dan smartphone ini bobotnya hanya 236 gram. Bahkan ini lebih ringan ketimbang iPhone 14 Pro Max yang bobotnya sekitar 240 gram. Dan iPhone bukan smartphone lipat, itu layarnya cuma segitu. Sedangkan ini smartphone yang foldable. Layarnya ada dua, dan salah satunya lebih dari 8 inch lebar layarnya. Dan layarnya bagus. Dan saya yakin bagi sebagian orang di marketnya, cuma perkara jauh lebih ringan, tapi ini bisa bikin Vivo X Fold 3 Pro jadi lebih relevan ketimbang kompetitornya. Saya yakin. Dan poin berikutnya adalah kameranya. Well, sebenarnya ini nggak ada kaitannya antara ini smartphone bisa dilipat atau enggak ya, karena kameranya sebenarnya nggak berhubungan sama bentuknya. Tapi keberadaan kamera yang bagus di smartphone lipat itu sebenarnya agak jarang, karena smartphone lipat pada umumnya kameranya tidak sebagus yang satu ini. Vivo bekerja sama dengan Zeiss menghasilkan hasil tangkapan kamera yang menurut saya di atas rata-rata di kategorinya. Memang untuk hasil tangkapan gambar di atas 10 kali zoom akan dibantu sekali oleh pemrosesan digital, bahkan terkesan agresif noise reduction-nya. Tapi untuk pengambilan gambar hingga 10 kali zoom, ini bagus banget. Begitupun dengan video yang menurut saya hasilnya tidak seperti hasil rekaman video smartphone Vivo yang pernah saya ingat. Ini signifikan lebih bagus dari yang saya ingat. It's a really good improvement. Dan untuk perihal kamera, memang kayaknya akan lebih cocok sama yang suka ngulik fitur kamera di smartphone, karena pengaturannya banyak. Misalkan ada Zeiss Multifocal Portrait, yang membuat hasil foto seperti kamera profesional dengan focal length yang berbeda-beda. Bahkan juga bisa diatur efek bokeh yang berbeda-beda. Jadi jelas, kalau kamu suka kulik-kulik, pasti akan suka dengan fitur ini. Kalau saya pribadi lebih suka yang auto aja, nggak terlalu ngulik-ngulik banget. Selama hasil foto sekali jepret udah bagus,
Ya udah, saya suka. Jadi rangkaian fitur yang ada di sini yang bagus-bagus itu sifatnya good to know aja. Tapi apakah saya akan pakai untuk harian? Belum tentu. Kemudian poin yang terasa benar yang ada di smartphone ini adalah tentang performanya. Ditopang dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang memang premium, performa smartphone ini nggak perlu diraguin lagi. Tapi saya punya pertanyaan besar tentang signifikansi dari Vivo V3 chip yang ada di smartphone ini sebagai chip pendamping dari SoC yang sudah gahar. Karena saya nggak punya pembanding yang relevan untuk tahu jawabannya. Ujungnya hanya cocokologi, apakah Vivo V3 chip ini adalah penyebab dari baterai di smartphone ini performanya bisa bagus. Karena Vivo V3 chip ini diklaim bisa membantu algoritma performanya jadi lebih efisien hingga 30% di smartphone ini, sehingga itu berpengaruh ke pemakaian daya. Atau jangan-jangan emang baterainya aja yang bagus. Soalnya di sini Vivo X Fold 3 Pro menggunakan dual battery series design yang setara dengan 5700 mAh Blue Volt battery. Dan ini menjamin pengisian daya yang lebih efektif dan lebih cepat. Dan untuk aspek baterai, entah apa penyebabnya, entah itu si Vivo V3 chipnya atau baterainya memang bagus, yang jelas saya suka sama performa baterai di smartphone ini. Dan hal tambahan terakhir yang bisa saya sampaikan tentang smartphone ini adalah ini sudah support untuk IP rating IPX8, yang dimana itu tahan untuk tumpahan air. Jadi untuk smartphone sekelas ini, jadi memang sudah selayaknya mendapatkan fitur yang memang sepremium itu. Dan overall ini adalah smartphone yang bagus, relevan untuk marketnya, dan ini cocok untuk orang yang baru pertama kali pakai smartphone Fold atau juga orang yang udah bosan dengan Fold yang udah ada. Menurut saya ini cocok. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan dari smartphone ini, yaitu adalah terkait servisnya. Karena ini adalah smartphone baru, bahkan ini adalah kategori baru di Vivo. Jadi ya kita belum tahu, belum banyak yang bisa dibahas perihal servisnya. Jadi ya udah, kita lihat aja apakah ini memang sedurable claim-nya, apakah ini sebagus yang dibilang sama Vivo, kita lihat aja sama-sama. Dan sekian untuk video kali ini, semoga kalian suka dengan videonya, dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!